selamat malam. Baik, kita akan mulai ibadah umum pemuda sehati pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Ya, dimulai dari Bapak Penatua Hadis untuk membuka ibadah, silakan. Ibadah Pemuda Sehati 21 Juni 2023 GBHT Kudus, Filipi 4 ayat 4-5. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Amin. Doa pembukaan, mari kita berdoa. Bapa di sorga Maha Mulia, kami sangat bersyukur atas kasih sayang yang Bapa berikan kepada dunia ini, sehingga kami diselamatkan. Pada hari ini kami rindu berjumpa dengan Bapa melalui ibadah doa ini. Kiranya Tuhan Roh Kudus menuntun kami untuk melakukan kehendak Bapa di sorga, dan kiranya ibadah ini selalu memuliakan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengantara dan Raja kami berdoa. Amin. Salam dan berkat, anugerah, kasih, dan damai sejahtera dari Bapa, Tuhan Yesus, dan Tuhan Roh Kudus selalu menyertai kita sekalian. Amin. Ya, saya mohon untuk teman-teman semua untuk kalau bisa dibuka videonya. Kita mau bersehati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berfokus. Ibadah hanya 70 menit, tapi biarlah kita benar-benar terfokus kepada Tuhan untuk beribadah. Mari kita mau angkat pujian ini. Ajaib Tuhan Yesus bagi kita semua. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Raja atasku, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari muliakan Tuhan Yesus, katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Yesus, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari bersama-sama katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa,
Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang besar bagi kami. Kami bersyukur tidak ada yang melebihi Engkau Tuhan Yesus. Engkau dahsyat luar biasa. Kami aman dalam perlindungan Tuhan Yesus. Dan kami juga percaya bahwa apa yang kami alami hari-hari ini semuanya dengan seizin Tuhan Yesus. Sebab kami kepunyaan Tuhan sendiri. Kau adalah Allah yang besar bagi kami. Kami hidup karena percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Haleluya. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari dengan iman percaya katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Benar Tuhan, kami tidak akan menyerah sebab Engkau bersama kami. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh haleluya, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang dahsyat. Aku punya Tuhan yang dahsyat, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima penyertaan Tuhan. Haleluya. Kiranya Bapa memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita bersama menyembah Tuhan.
lebih tinggi dalam ya raba ya sane. Haleluya, kami percaya, kami berserah, sebab janjimu sempurna Tuhan. Haleluya, kami berserah, kami percaya padamu Yesus, perlindunganku, gunung batu pertahananku, Allah yang kami percaya. Haleluya, ya rala ya sande. Biarlah setiap elemen-elemen dalam firman Tuhan kami bisa melengkapinya bersama Tuhan Roh Kudus. Kami tidak mau Tuhan tertinggal. Kami mau ya Bapa, kami mau tetap berada dalam jalur-Mu. Kami tetap ingin berada dalam perlindungan Tuhan. Rencana yang indah dari Bapa, dahsyat luar biasa. Ya rala ya sandera ya sanadera. Ya rala ya su. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari biarlah hati kita, iman kita, pikiran kita, hati kita, roh kita bersepakat bahwa kita pasti menerima kemenangan, jawaban-jawaban dari Tuhan. Setiap doa-doa yang terjawab kami menantikan dari Tuhan, dan itu terjadi kalau kita bersepakat. Katakan, oh, imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari saya ajak kita semua katakan, oh, iman kita bersepakat. Mari, imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kesembuhan, ku terima sekarang kesembuhan darimu. Kami terima pemulihan, ku terima sekarang pemulihan darimu. Haleluya. Biarlah hati kami berserah kepada Tuhan Yesus. Biarlah kami semakin hari semakin mengenal kasih karunia Tuhan. Biarlah kami semakin hari mengenal karakter Bapa. Biarlah kami menjadi seperti Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Biarlah kami menjadi orang-orang anak-anak Tuhan yang berkenan di hati Tuhan, meninggalkan setiap hal-hal yang jahat di hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap ibadah yang sudah kami jalankan tidak sia-sia. Semuanya mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami dan juga memuliakan Tuhan Yesus senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami telah menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan Sarum. Mari bersama-sama kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu Bapa. Datanglah kerajaan Bapa. Jadilah kehendak Bapa di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Bapalah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan Bro Tris, doa pembacaan Alkitab. Bapa kami, bentar. Bapa kami di surga, kami bersyukur padamu ya Tuhan Yesus. Saat ini juga kami mau membaca firman Tuhan. Biar Tuhan kuduskan setiap kami. Biar Tuhan setiap firman yang kami baca, Tuhan memberikan hikmat kepada kami. Biar juga firman yang kami baca juga Tuhan Yesus, melalui bacaan firman-Mu, kami boleh dibersihkan, dikuduskan, dan kami juga boleh diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk mengerti akan apa yang kami baca. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk membaca firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini kita membaca dari Lukas pasal yang ke-15. Baik, karena Bro Dennis belum hadir, saya akan menggantikannya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Tuhan Yesus untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Baik, silakan Miss Popo, bisa dibacakan. Aku berkata padamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena atau orang berdosa dan bertobat lebih daripada sukacita karena 90 dan orang benar yang tidak memerlukan perbuatan. Amin. Terima kasih. Ibu Iin, silakan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Amin. Ya, terima kasih. Silakan Bro Erdi. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena salah seorang berdosa yang bertobat. Tuhan Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang musuh pada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya bagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ya, Sis Tiur belum hadir. Sis Arum bisa menggantikannya. Baik. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melapar. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Bu Yohana, silakan. Ya. Lalu ia
tunggu sebentar. Sini ya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini masih kelaparan. Amin. Bro Oktris. Bro Oktris. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Oke. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Kita baca bersama-sama. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Penatua di Praganta untuk menyampaikan pesan Tuhan Yesus. Silakan Pak. Oke, kita doa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, dan juga di dalam hidup kami, dan kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga, bagi Tuhan Yesus Kristus, kekal selama-lamanya. Urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya kami mau belajar firman Tuhan, Tuhan Yesus sendiri yang memberikan kami hikmat, pengertian, supaya kami mendengar firman, memahaminya dan melakukannya, sehingga hidup kami berbuah, dan kemuliaan bagi nama Bapa, nama Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin. Shalom. 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 Ya, shalom semua ya. Hari ini kita akan belajar dari Lukas 15. Nah, di sini dikatakan di dalam Lukas 15 bicara tentang apa yang hilang ya, banyak yang hilang nih ya. Ada domba yang hilang, ada dirham yang hilang, dan juga anak yang hilang, ya kan? Nah, kalau kita lihat di situ, ya,
Ini anak yang hilang, siapa yang hilang nih? Anak yang mana nih? Anak bungsu. Nah, kita lihat yang bungsu yang hilang ya. Ini domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Tapi di judulnya nggak ada bilang anak bungsu yang hilang ya, tapi anak yang hilang ya. Ya. Nah, kita akan lihat nih, apakah si bungsu saja yang hilang? Nah, kita lihat, kita perhatikan. Kenapa si bungsu itu dikatakan hilang? Pertama, ya, dikatakan dia mau memisahkan diri dari siapa? Dari Bapak. Betul ya? Dia mau memisahkan diri dari Bapaknya. Itu yang pertama. Jadi kalau kita nih mau memisahkan hidup kita dari kerajaan sorga, maka sebenarnya kita udah terhilang. Jadi kalau kita mau keluar dari kerajaan sorga, maka kita dibilang sudah terhilang. Begitu begitu dekatnya ya, begitu tipisnya perbedaan antara kita di dalam kerajaan sorga atau kita di luar kerajaan sorga. Begitu tipis bedanya. Hanya selangkah mungkin. Ya. Nah, sebab di dalam doa kita, doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu dia. Jadi kalau kita dibilang terhilang atau enggak adalah kita berdoa, doa Bapa kami, jadilah kehendak, datanglah kerajaanmu, tetapi kehendak kita yang kita lakukan. Paham ya, sampai sini ya. Jadi kita bisa terhilang ketika kita bukan menyatakan bahwa kehendakmu jadilah pada kami. Tapi kita melakukan sesuatu supaya kehendak kita yang jadi. Itu yang pertama. Itu yang disebut namanya terhilang. Yang kedua adalah anak bungsu ini hilang karena apa? Dia mau menikmati hidup sesuai keinginannya, sesuai kesukaannya, dan kepentingannya. Nah, ini dia. Jadi ketika kita bukan saja keluar dari kerajaan sorga, tetapi kita mau menikmati hidup ini, kesukaan kita, suka-sukaku Tuhan, suka-sukanya aku, kesenanganku, keinginanku, kepentinganku, itu yang kita lakukan, maka sebenarnya kita sudah keluar. Kita sudah memisahkan diri dan kita dianggap sudah terhilang. Itu yang kedua. Paham ya? Yang ketiga, ketika kita minta harta Bapa, ya, ketika kita minta harta Bapa dan kita mau menghamburkannya, ya, menggunakan harta itu untuk apa maunya kita, itu juga udah terhilang. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, ketika kita masuk, kita pergi nih ya, kita pergi dari keluar, kita pergi keluar dari kerajaan sorga, maka pada saat itu kita masuk ke dalam kegelapan dunia ini. Beserta keinginannya, ya, beserta hawa nafsunya. Disitulah kita sebenarnya terhilang. Yang kelima, yang terakhir, sama seperti anak bungsu itu ketika dia lapar, aku mendingan jadi pegawai aja deh. Ya, ketika aku sudah lapar, ketimpa bencana nih di anak bungsu ini, akhirnya dia bilang, saya menjadi ini aja deh, menjadi hamba orang dunia lah. Padahal dia anak raja, padahal kita anak raja, padahal kita adalah anak-anak Bapa. Jadi ketika menghambakan diri ya kepada orang dunia ini, artinya tanda kutip, kita mengikuti apa kata dunia, itu kita sama aja menghambakan diri. Kita mengikuti aturan-aturan dunia, kita mengikuti cara-caranya dunia, itu berarti kita sudah terhilang juga. Itu 5 hal yang berbicara tentang bagaimana si bungsu ini menjadi terhilang. Oke, ya ada 5 poin di mana si bungsu terhilang. Sekarang kita lihat, apakah yang sulung juga terhilang? Kita lihat ya, si sulung terhilang nggak nih? Coba kita perhatikan anak yang sulung.
Kenapa dia dikatakan sebenarnya anak yang sulung ini juga terhilang? Yang pertama, anak sulung ini ya hidupnya bersama Bapa di sorga, sama Bapa, betul nggak? Sama Bapaknya nih. Kalau ibarat kita hidup di dunia ini, kita tapi hidup bersama Bapa di sorga, di dalam rumah Bapa, ya. Itu yang pertama ya. Si sulung ini hidup bersama bapaknya. Bapaknya kaya, ya, punya pelayan banyak, ya kan? Hartanya juga banyak, orang dibagi dua sama anak bungsu dan anak sulungnya aja dia masih bisa punya kekayaan yang ini, ya, punya hartanya masih banyak gitu loh. Nah, kenapa si sulung ini terhilang? Yaitu ketika dia hidup bersama Bapak di dalam rumah Bapak, tetapi tidak menikmati ya kepunyaan Bapak. Jadi hilang otoritas dia. Dia seorang anak tapi dia tidak punya otoritas, tidak menggunakan otoritasnya. Itu yang pertama. Ya, hilang karena di dalam rumah Bapak tetapi dia tidak merasa seperti anak bapaknya. Ya, itu yang pertama. Kedua, anak sulung ini hilang karena apa? Hilangnya hubungan dia dengan bapaknya, hubungan seorang anak dengan ayahnya, relationship, ya, keintiman dengan bapaknya udah hilang. Jadi si anak bapaknya kemana, dia anaknya sedang bekerja di ladang sendiri, ya, bekerja mencangkul, pokoknya urusan ladang dia lebih sibuk. Bukannya waktunya bersama-sama dengan bapaknya, menikmati bersama bapaknya, menikmati hidup bersama bapaknya, tapi udah hilang relationship itu dengan bapaknya. Taunya dari mana, Pak? Taunya dari yang ketiga, hilangnya figur seorang bapak ya di mata si sulung. Bapaknya ini penuh kasih, ya, penuh dengan belas kasihan. Meskipun anak bungsunya itu sudah pergi menghamburkan hartanya, tetapi seorang bapak ini adalah bapak yang begitu baik hati, begitu murah hati, mau menyambut anaknya, mudah mengampuni, tapi si sulung tidak mengenal bapak ini, mengenal bapaknya. Seorang bapaknya yang penuh kasih dan teladan bapaknya, dia tidak kenal, figur bapak hilang di mata si sulung. Nah, itu dia terhilangnya. Ya, jadi kalau kita juga kehilangan figur seorang Bapa di sorga yang harusnya kita miliki, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Hendaklah engkau murah hati sebab Bapamu murah hati, seperti dikatakan itu. Maka ketika si anak sulung itu tidak memiliki karakter itu, sesungguhnya si sulung sudah menjadi anak yang terhilang. Yang keempat, karakter si sulung kenapa hilang? Karena karakter si sulung ini sudah ketutup, sudah rusak. Dia sudah cemburu sama adiknya. Dia marah ketika kedengaran suara pesta pora, suling ini, tari-tarian. Loh, itu kok bukan untuk aku? Untuk siapa tuh? Begitu dia lihat, oh, si bungsu. Dia marah, ya. Nah, berarti dia sudah menjadi terhilang. Jadi terhilang juga karena karakternya, yang mestinya dia adalah anak-anak bapak yang penuh kasih, yang penuh ini, malah dia memiliki karakter yang jahat, karakter yang benci, karakter yang marah, yang murka ketika ada saudaranya yang kembali. Seharusnya dia ikut senang, ya, ikut menyambut adiknya, ya, memiliki karakter, waduh ini adikku yang sudah lama hilang, waduh aku ini, tetapi ternyata si sulung pun jadi terhilang. Demikian ya yang kalau kita lihat. Padahal kita ngelihat bahwa si sulung dan si bungsu ada dalam satu rumah. Yang satu pergi hilang jelas-jelas secara fisik hilang, tetapi si sulung yang meskipun ada di rumah ternyata dia juga menjadi terhilang. Nah, sekarang kita lihat cerita terhilang ini apa yang harus kita lihat, apa yang harus kita respon. Oh, ternyata kalau kita bicara tentang domba yang hilang, Tuhan Yesus itu mencari dombanya yang hilang. Jangan-jangan kita udah terhilang nih. Ya, mungkin karakter kita yang sudah tidak segambar dengan Bapa di sorga. Mungkin juga karena kita melakukan kepentingan kita ketika kita maunya kita, melakukan apa maunya kita. Padahal
Bapak punya harta untuk kita nikmatin, bukan untuk kepentingan kita, tetapi untuk misalkan contoh untuk memperluas kerajaan sorga, ya, untuk dipergunakan untuk memperluas kerajaan sorga, untuk pelayanan mungkin, untuk membantu orang-orang yang susah. Kita nggak tahu seperti apa yang Tuhan perintahkan pada kita, ya kan. Terus kita juga bisa terhilang ketika kita mestinya bersama Bapak, kok kita nggak merasakan kehadiran Bapak. Kita nggak merasakan kasihnya Bapa. Kita tidak merasakan otoritasnya Bapa dalam hidup kita. Kita tidak merasakan teladannya Bapa. Ya, Bapa berfirman, ya, kita nggak rasakan, ya, kita nggak ngalami keintiman dengan Bapa, damai sejahteranya Bapa di sorga dalam hidup kita. Nah, itu udah dianggapnya kita terhilang. Nah, di sini dikatakan di dalam domba yang hilang, Tuhan Yesus cari. Meskipun satu yang hilang, dicari. Dia tinggalkan 99 ekor di padang gurun. Dia cari yang sesat itu sampai ditemukannya. Kalau sudah ditemukan, lihat betapa gembiranya Tuhan Yesus kepada kita. Karena kita ditemukan. Dia bukan saja ini, dipanggulnya, ya, ditaruhnya di atas bahunya. Ya kan, tuh dikatakan ia meletakkan di atas bahunya domba itu. Waduh, bukan diketemukan saja. Di ayat yang keberapa tuh? Kelima. Diletakkannya di atas bahunya domba yang hilang itu. Wah, saking senangnya. Mungkin sambil nari-nari, ya, sambil jalannya berlenggang, sambil dia ketemu tetangganya, dia bilang, ayo mari bersukacitalah bersama aku. Sebab dombaku yang hilang ini nih, telah kutemukan. Ayo mari kita bersukacita. Ayo kita berpesta. Bayangin. Kita sudah banyak terhilang. Kita sudah, mungkin ciri-ciri terhilang tadi yang sudah disebutkan, kita juga ada satu di antaranya. Mari kita bertobat, ya. Kita kembali figur seorang ayah, seorang bapak, dan teladannya Tuhan Yesus yang sudah diberikan pada kita. Mari kita kembali. Sebab Tuhan menerima kita dengan tangan yang terbuka. Bahkan lebih dari itu. Tuhan menyambut kita dengan sangat bersukacita. Demikian firman Tuhan. Amin. Amin. Baik, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya sesuatu? Bisa Ya, boleh, silakan. Silakan. Bro Tris mungkin ada yang mau disampaikan, Bro Tris? Cukup ada. Oke. Sis Arum mungkin ada? Ya. Cukup, Bro. Cukup ya. Bro Erdi mungkin ada yang mau disampaikan? Aku mau tanya ya, Silakan. bagaimana kita tahu kalau kita itu menjadi seperti yang anak yang bungsu, yang bersama-sama dengan Bapa, tapi kita tidak tahu bahwa sebenarnya kita juga terhilang. Yang sulung maksudnya. Oh iya, yang sulung ya maksudnya. Ya. Iya, yang Yang sulung sulung, ya. maksudnya. Iya. Nah, jadi gini, yang sulung itu tadi jelas kan, bapaknya bilang apa tuh? Dia yang ayat 28 ya. Si Lukas 15 ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Ngambek istilahnya, ya kan? Nah, jadi ketika si sulung itu marah, ngambek. Nah, kenapa dia ngambek? Ketika ayat 25-nya, ketika dia pulang di udah deket rumah, dia mendengar, loh kok ada seruling, kok ada nyanyian tari-tarian, kok ada pesta, siapa nih yang dipestain nih? Kan saya belum pulang, ya kayak gitu. Nah di situ dia mulai ada rasa, wah ini bukannya aku nih, kok aku nggak diajak-ajak nih. Nah
Ketika ada kecemburuan seperti itu, ada ngambek seperti itu, wah, itu ada ciri-ciri jangan-jangan kita sudah mulai terhilang nih. Nah, itu satu ya. Kalau kita mulai ngambek, kita mulai marah, nggak suka sama keadaan di mana kita ngalami sesuatu yang kayaknya kita kok nggak enak nih. Nah, untungnya ayahnya keluar. Nah, ketika ayahnya keluar, mau bujuk dia, mau nentermin dia. Nah, seperti itu perannya Roh Kudus tuh biasanya ketika kita ngambek tuh kita diademin sama Tuhan Roh Kudus. Kenapa kamu ngambek? Ayo kamu jangan panas hati. Tinggalkan panas hati itu, jangan marah gitu kan. Tapi terkadang kita suka bilangnya gini, biarin saya marah. Karena ini memang nggak adil perlakuannya. Nah, gitu misalkan terjadi. Nah, itu kita udah nggak dengerin suara Tuhan Roh Kudus tuh. Padahal Tuhan Roh Kudus, ayo jangan marah, itu adikmu, terima. Nah, gitu ya. Nah, terus lagi, tinggal bersama Bapak, ya, sampai Bapaknya bilang nih, ayat yang ke-31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Engkau nikmati gak itu? Nah, kalau kita terusin tuh ya. Lah, itu kan punya Bapak, saya kan nggak nikmati, saya nggak berani nikmati. Nah, itu kesalahannya kita sekarang, terkadangnya. Kita tinggal di satu rumah nih, misalnya kayak saya sama orang tua saya dulu ya, di dalam kulkas ada buah, ada jus, ada macam-macam minuman ya kan, tapi saya nggak berani ngambil, saya nggak mau tuh, saya nggak mau makan itu. Kenapa? Wah, saya takut sama papa saya mungkin nanti dimarahin. Jadi kita nggak nikmatin, padahal itu adalah punya papa kita. Kalau saya waktu di rumah, saya minum, nanti ketika habis papa saya beli lagi, isi lagi kan, di kulkas ada puding, saya makan, makannya minta ya, makanlah, emang itu dibikin untuk dimakan. Nah, si sulung tuh nggak nikmatin apa kepunyaan bapaknya, dia nggak nikmatin. Bapaknya berkuasa, dia nggak nikmatin. Gitu. Nah, kurang lebih begitu, Bro Erdi, gambarannya secara ini. Mungkin ada yang masih mau ditanyakan, monggo. Udah cukup Pak Adi. Ya, mungkin dari yang lain, Miss Popo atau Ibu Lin, ada yang mau Popo ada yang mau ditanyakan. Kita diskusi, kalau pemurid itu enaknya diskusi. Oh, cukup ya, Miss Popo. Oke. Ya, jadi memang dari ciri-cirinya ya, kita bisa jadi tolak ukur kita, apakah kita terhilang juga atau enggak. Ya, mungkin kita untuk koreksi diri kita masing-masing hari-hari ini, ya semoga kita enggak mengarah ke sana, kita benar-benar menjadi anak-anak kesayangan Tuhan, yang taat, setia, rendah hati, hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus yang tadi kata Pak Penatua Hadi. Tuhan Roh Kudus akan mengingatkan kita. Nah, tugas kita membuka hati selebar-lebarnya untuk Tuhan Roh Kudus berbicara, jangan menutup telinga atau pura-pura nggak denger ya. Ya, itu bahaya juga. Ya, jadi kita harus benar-benar bisa peka akan maunya Tuhan Roh Kudus, Bapa di sorga, Tuhan Yesus, sehingga kita tidak salah langkah dan tidak terhilang juga seperti anak bungsu itu yang secara physically juga menjauh dari Bapa di surga. Masih ada waktu untuk bertobat, masih ada waktu untuk kita berbalik kepada Tuhan Yesus. Jangan sia-siakan. Mari kita manfaatkan waktu yang ada untuk benar-benar mendekat kepada Tuhan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus telah memakai Bapak Penatua untuk mengingatkan kita untuk kembali kepada jalan kebenarannya Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus pasti memberkati. Amin. Baik, saudara, kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Ya, Bro Erdi bisa dibacakan untuk ayat dan doa persembahan. Silakan, Bro. 2 Korintus 9 ayat 6-9.
memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Bapa sanggup melimpahkan kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluapkan air buah angin. Ya, Bro Erdi bisa berdoa secara pribadi. Kita mau mulai berdoa saja secara pribadi. Silakan, Bro. Tanpa ada bacaan. Silakan. Untuk persembahan. Ya, untuk persembahan. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh berkumpul pada saat ini. Kami boleh belajar. Kami boleh mendengarkan isi hatimu ya Bapa. Kami boleh, biarlah firman-Mu yang sudah ditabur ini ya Bapa, jatuh di tanah yang baik dalam hati kami, berakar bertumbuh dilipat kali ganda. Terima kasih ya Bapa. Kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami yang akan kami transfer nanti ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati tangan-tangan yang sudah memberi, dan Tuhan Yesus yang akan memberikan berlipat kali ganda. Kami tidak meminta karena berkat yang kami berikan itu semuanya hanya berasal dari Dia. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah memberikan persembahan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kita mau naikkan lagu ini. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahanmu masuk menghadap Dia, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Yesus, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Haleluya. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan masuk menghadap Dia, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, sujud menyembah pada Yesus, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Yesus, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Mari kita mau bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat kita di hadirat Tuhan. Mari siapkan hati kita. Tuhan Yesus, kami saat ini mau menaikkan doa syafaat. Kami mohon diampuni segala dosa kami, kesalahan pelanggaran kami ya Tuhan. Kami mohon juga setiap celah ditutup di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kami percaya ada perlindungan Tuhan yang dahsyat bagi kehidupan kami, keluarga kami, dan juga GBI Hati Kudus. Tutup sambil dan kuasa darah Tuhan sepagari dengan malaikat sorgamu Tuhan. Kami juga bersahati mengusir setiap roh jahat, kuasa gelapan, segala iblis yang mencoba mengganggu kami, yang membuat kami ragu akan kuasa Tuhan. Kami hancurkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan setiap kami membaca doa syafaat dengan hati kami yang benar-benar berdoa
dan juga kiranya Bapa di sorga mendengarkan dan juga menjawab setiap doa kami. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami siap berdoa. Haleluya. Tuhan, mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu, Tuhan. Bapa mulialah, Bapa mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu, Bapa. Yesus mulialah, Yesus mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaanmu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia namamu, Yesus. Ya, silakan Bapak Penatua untuk berdoa. Bapa di sorga Maha Mulia, Engkaulah Allah yang kekal, dipuja dan selalu dihormati oleh segala makhluk dan generasi. Bapa berfirman dan segalanya tercipta. Keselamatan dan kesempurnaan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan Roh Kudus. Amin. Ya, Bro Oktris bisa menggantikan Denis. Silakan. Bapa di surga Maha Mulia. Bapa di surga Maha Mulia, kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBI Hati Kudus diberi hati yang baru dan roh yang baru, serta diberikan telinga seorang murid Tuhan Yesus. Kami mohon penyertaan Bapa. Kami berdoa dan beriman bahwa jemaat GBI Hati Kudus taat pada firman Tuhan Yesus, setia beribadah kepada Tuhan Yesus, hidup dalam kerendahan hati dan selalu rela ditegur oleh firman Tuhan Yesus, serta selalu hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Kiranya Tuhan Roh Kudus selalu menolong dan kami dalam melakukan firman Tuhan. Bersama-sama Tuhan Yesus Raja Semesta, kami memohon kekuatan dari Tuhan Yesus agar kami selalu hidup di dalam roh. Kiranya roh kami semakin kuat oleh kekuatan kuasa firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Kami aman dalam perlindungan Tuhan Yesus Raja Semesta. Silakan Bro Oktris. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta, kami berdoa untuk keamanan di Indonesia, khususnya menjelang pemilu tahun 2024. Kiranya Tuhan Yesus memberi otoritas, hikmat, dan kewibawaan kepada aparat keamanan TNI dan Polri untuk menjaga keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Kami tolak orang-orang yang ingin mengacau keamanan di Indonesia. Ya, Tiur bisa digantikan oleh Dina, silakan. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta, kami berdoa untuk keamanan di Indonesia, khususnya menjelang pemilu tahun 2024. Kami berdoa untuk tahun 2024. Sorry Dina. Halo. Ya. Ini yang ini Dina, yang scene yang ini. Ya, silakan.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Hati Kudus beserta keluarganya. Kami percaya selalu diberi perlindungan oleh Tuhan Yesus, selalu dipenuhi damai sejahtera, diberi kesehatan dan kesembuhan, panjang umur serta bahagia. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBI Hati Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup sesuai firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBI Hati Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Bersama-sama, besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami untuk menghormati Bapa di dalam cinta kasih Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Silakan Erdi, Bro Erdi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menghentikan korupsi di seluruh Indonesia yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah, ASN, institusi Polri, TNI, oleh kementerian, oleh para pengusaha dan oleh masyarakat. Kiranya kejujuran, keadilan, kemakmuran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh masyarakat Indonesia. Ya, silakan Ibu Iin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menghancurkan jaringan narkoba di seluruh Indonesia. Kiranya Badan Narkoba Nasional Indonesia diberi kemampuan untuk mencegah penyalahgunaan pemakaian narkotika. Kami berdoa kiranya seluruh Indonesia dibebaskan dari pengaruh narkotika. Ya. Miss Popo, silakan. Maaf. Ya, bisa dibaca. Ya, Ya, sepertinya sinyalnya kurang bagus. Baik, saya akan melengkapi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kiranya hati bangsa Indonesia terbuka bagi kasih karunia keselamatan dari Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kiranya menjelang pemilu tahun 2024, hati bangsa Indonesia terbuka bagi damai sejahtera yang Tuhan curahkan bagi Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus memberikan calon presiden yang dapat meneruskan kepemimpinan Bapak Jokowi. Amin. Tuhan Roh Kudus menuntun kami. Kami berdoa kiranya Roh Kudus selalu membimbing kami. Kami berdoa kiranya terbangun komunikasi yang baik di antara keluarga kami. Kiranya terbangun komunikasi yang baik di antara jemaat GBI Hati Kudus. Kiranya terbangun komunikasi yang baik di antara seluruh rakyat Indonesia. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan, supaya kami sembuh dan damai sejahtera berlimpah atas kami. Kiranya hanya nama Tuhan Yesus sajalah yang selalu ditinggikan. Ya, silakan untuk Ibu Yohana berdoa bagi GBI Hati Kudus. Pokok doa yang ada di layar, silakan Ibu berdoa. Terima kasih. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, pada malam hari ini Tuhan kami berdoa Bapa buat keluarga Bapak Gembala kami, Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkati pelayanannya Bapak Gembala kami sekeluarga ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan Yesus. Juga Tuhan pertemukanlah dengan jiwa yang haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan Yesus, untuk memenuhi gereja musiknya di Kristus ya Tuhan. Berkati juga Tuhan kesehatan keluarga Bapak Gembala kami ya Tuhan Yesus, dan yang menjauhkan dari segala sakit penyakit ya Tuhan Yesus, agar keluarga Bapak Gembala kami sukacita dan sejahtera di dalam Engkau ya Bapak.
Juga Tuhan Yesus berkati keuangan keluarga Bapak Gembala kami ya Tuhan Yesus. Berkat-Mu melimpah Tuhan buat keluarga Bapak Gembala kami ya Tuhan. Allah Yehova Jireh, Yehova Rafa, Yehova Musuh. Allah pemberkat bagi keluarga Bapak Gembala kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan keluarga Bapak Gembala kami dalam tangan-Mu, dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Juga Tuhan Yesus kami berdoa Bapak Penatua Hadi Praganta, keluarga Tuhan. Karya Tuhan berkati pelayanannya ya Tuhan Yesus di mana saja dia berada Tuhan. Supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan Yesus. Juga berkati Tuhan Yesus kesehatan Bapak Penatua kami sekeluarga ya Tuhan. Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit. Tuhan agar Bapak Penatua kami sekeluarga damai sejahtera serta di dalam Engkau Tuhan. Juga berkati keuangan Bapak Penatua kami ya Tuhan Yesus. Dan berkat-Mu melimpah Tuhan buat keluarga Bapak Penatua kami. Terima kasih Tuhan kami serahkan Bapak Penatua kami dalam tangan-Mu, dalam junjungan ya Bapak. Juga Tuhan Yesus kami berdoa Bapak seluruh jemaat GBI Hati Kudus Tuhan Yesus serta pengerja-pengerjanya Tuhan. Juga berkati kesehatannya ya Tuhan Yesus. Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit ya Tuhan Yesus. Berkati keuangan seluruh jemaat GBI Hati Kudus serta pengerja-pengerjanya ya Tuhan Yesus. Agar berkat-Mu melimpah dan seluruh jemaat GBI Hati Kudus serta pengerja-pengerja-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kami serahkan seluruh jemaat GBI Hati Kudus serta pengerja-pengerja-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Juga Tuhan Yesus kami berdoa Bapak buat pembukaan gereja baru di GBI Hati Kudus ya Tuhan Yesus. Di mana saja yang Tuhan tempatkan ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan supaya banyak jiwa-jiwa yang berdatangan di gereja ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan supaya ada penemuan jiwa-jiwa baru ya Tuhan Yesus. Juga Tuhan terima kasih kami serahkan Tuhan semuanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama-sama dua kali dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Silakan Sarum doa Mazmur 91. Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan Yesus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesuslah tempat pelindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan Yesus melindungi kami. Di bawah sayap Tuhan Yesus kami berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan Yesus ialah tempat perlindungan kami. Bapa di surga ialah tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Sebab malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi. Kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus. Bila kami berseru kepada Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus menyelamatkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada
Mari kita ucapkan doa Yabes yang ada di layar bersama-sama. Kiranya Bapa memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Silakan Bapak Hadi Praganta untuk doa berkat. Mari kita buka tangan kita menghadap Bapa di sorga. Bapa di sorga yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Bapa di sorga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Saatnya bersaat teduh. Baik. Ya, ibadah selesai. Ya, shalom untuk Bapak Penatua di Praganta. Terima kasih untuk waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berkati juga semua. Ibu Iin, Tuhan Yesus memberkati Ibu Iin. Ya. Sudah hadir. Ya, terima kasih juga shalom buat Sis Arum, Ibu Sumarsi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sehat selalu. Salam juga untuk Bro Oktris, Bu Yohana dan Edgar. Tuhan Yesus memberkati semua. God bless you. Tuhan Yesus memberkati juga Bro Erdi. God bless you bro. Sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Halo Bro Erdi. Tuhan Yesus juga memberkati Miss Popo. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Salam Bro Disko, terima kasih memberkati. Terima kasih. Ya, kita akan foto sebentar. Kalau bisa dibuka videonya sebentar untuk laporan ibadah. Baik. 1, 2, 3, smile. Sebentar, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Ya, katakan 5 hal tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus berkuasa, Tuhan Yesus penyembuh kami semua. Selamat malam, God bless you all. Tuhan Yesus pasti memberkati. God bless you. Selamat istirahat. Salam ya. Ya.